Halo, selamat sore teman-teman. Apa kabar? Topik sore ini kita akan membahas atau ngomongin nih makan daging. Di dalam daging itu mengandung kolesterol. Selain mengandung kolesterol, juga mengandung trigliserida dan lemak yang lain. Tapi yang utama adalah trigliserida dan kolesterol itu. Oh ya, perlu teman-teman ketahui bahwa makanan sumber nabati atau yang dari kacang-kacangan gitu, itu kan juga sumber protein, itu tidak mengandung kolesterol, tapi tetap mengandung lemak. Dan lemak itu setelah masuk ke dalam tubuh kita bisa diubah menjadi kolesterol oleh tubuh sendiri. Jadi tubuh kita itu membuat kolesterol dari mana? Dari makanan yang kita konsumsi, yaitu dari lemak. Kalau makanan kita itu kalorinya banyak sehingga lemak yang kita konsumsi itu tidak dipakai menjadi energi, jadilah dia di dalam pembuluh darah, trigliseridnya naik, kolesterolnya jadi naik karena tubuh akan mengolah kolesterol dari liver kita. Tetapi juga kalau kita mengkonsumsi kolesterol dalam jumlah banyak, jadi jumlah-jumlahan tuh yang diproduksi oleh liver dan yang kita konsumsi, jadi kolesterolnya jadi banyak. Itu kalau konsumsi lemak kita dan konsumsi kolesterol kita itu banyak. Perlu, karena tubuh kita memerlukan lemak sebagai sumber energi, gitu ya, untuk membawa vitamin-vitamin larut lemak masuk ke dalam tubuh dan diolah. Nah, vitamin apa saja? Vitamin A, D, E, dan K. Itu sebabnya kalau teman-teman mengonsumsi vitamin D kan sekarang sudah sering ya mengukur kadar vitamin D di darah, apakah kurang ataukah cukup. Kalau yang kurang pasti dianjurkan untuk mengonsumsi suplemen. Nah, kalau mengonsumsi suplemen vitamin itu harus juga ada lemaknya supaya bisa diserap dan bisa diangkut gitu ya. Nah, kalau makannya tidak dengan lemak, bisa nggak diserap? Bisa. Sebagian preparat vitamin D itu dilarutkan dalam minyak ikan, itu loh yang di dalam kapsul minyak, supaya bisa mudah diserap dan diangkut di dalam tubuh. Nah, terus manfaat lain apa? Manfaatnya banyak. Lemak dan kolesterol di dalam tubuh untuk melengkapi pembuatan organ-organ dalam tubuh, misalnya bikin hormon, itu juga butuh kolesterol. Membuat sel di dalam tubuh supaya selnya itu bentuknya sempurna dan lentur, itu perlu lemak. Banyak ya manfaatnya. Nah, teman-teman tahu kan, otak kita juga butuh lemak dan butuh kolesterol untuk pembentukannya. Jadi sebetulnya dalam jumlah yang cukup itu diperlukan, tetapi kalau jumlahnya berlebihan, nah itu akan mengganggu kesehatan. Kadar yang tinggi bikin keluhan-keluhan, rasa tidak nyaman, rasa tidak fit gitu ya. Terus kalau kadar tinggi itu juga akan menyebabkan penumpukan di pembuluh darah yang kelanjutannya nanti jadi serangan jantung, stroke gitu ya. Nah, kita balik lagi ke daging. Daging adalah bahan makanan sumber protein. Daging bisa diganti yang lain? Tidak bisa. Karena di kelompok bahan makanan sumber protein selain daging itu juga ada daging unggas ya, ayam, terus angsa, bebek itu kan unggas. Terus pengganti lain atau yang dalam satu kelompok bahan makanan sumber protein adalah ikan, makanan laut atau seafood ya, telur juga, susu juga. Dan dari nabati juga ada tuh kacang-kacangan, misalnya kacang kedelai, kacang tanah gitu ya, dalam bentuk yang sudah diolah seperti tahu dan tempe. Jadi kalau kita konsumsi tempe banyak-banyak, bisa nggak kolesterolnya naik? Bisa ya, jadi konsumsilah sesuai kebutuhan. Sebenarnya makan lauk baik dari hewani maupun nabati, itu tadi ya, sumber protein hewani nabati cukup sekitar 50 gram sampai 150 gram. Buat yang aktivitasnya tinggi, sedang pembentukan otot ya, yang nge-gym tuh, penyembuhan sakit, mungkin agak lebih tapi sedikit ya,
bisa ya gitu ya. Jadi bisa konsumsi misalnya 200 gram. Seberapa sih 200 gram atau 50 gram? Saya ambilkan contoh ya, sebentar ya. Tunggu ya, lagi diambilkan. Nah, jadi sebenarnya sekali kita makan itu harus lengkap makannya. Apa tuh? Karbohidrat, contohnya nasi, bisa diganti mie, bihun, roti, kentang, ubi, singkong gitu ya. Nah, kemudian lauk. Nah, tadi ya kalau kita kalau daging itu 50 gram itu kira-kira segini. Ini ada mainannya. Jadi kalau misalnya jari kira-kira segini ya. Jari saya pendek-pendek sih. Nah, hati-hati ya buat yang tangannya gede-gede gitu ya. Jadi nggak banyak sekali segini. Nih, ini 50 gram. Nah, konsumsinya bisa berapa sih? Bisa satu potong. Di sini tertulis 35 gram ya, tapi kira-kira ini 35 gram ini kalorinya 75. Tapi biasanya yang sediaan perhitungan yang mudah itu adalah 50 gram. Segini lebih gede sedikit. Ya. Jadi kira-kira 4 jari gitu ya. Nah, itu 90 gram. Butuhnya berapa sih? Butuhnya yaitu tadi kalau orangnya tidak terlalu besar, aktivitasnya kantoran gitu ya, pelajar tapi bukan atlet gitu ya. Nah, itu mungkin sekitar 50 gram, 100 gram, 150 gram. Kalau orangnya tinggi besar, aktivitas yang membutuhkan protein itu banyak, bisa 200 gram gitu ya. Nah, itu kalau kita bicara daging ya. Itu bisa diganti, penggantinya apa ya, telur dengan bentuknya seberapa ya, kira-kira sebesar itulah kalau mengkonsumsi. Jadi kalau makan steak 300 gram itu sebetulnya kelebihan, apalagi untuk yang aktivitas fisiknya tuh biasa aja, tidak nge-gym, tidak sedang penyembuhan sakit, tidak sedang hamil atau menyusui. Nah, itu jadi kebanyakan. Di daging itu selain ada protein dan lemak dan kolesterol, ada apa lagi sih? Ada juga zat-zat yang lain, misalnya zat besi, vitamin B6, ada magnesium, ada kobalt, ada natrium, ada kalium, itu ada di dalamnya. Dan itu melengkapi kebutuhan zat gizi kita yang macam-macam. Sebenarnya komponennya itu tidak jauh berbeda. Berbedanya merah dan tidak merah itu adalah mioglobin. Mioglobin itu adalah protein yang ada sel darahnya gitu ya. Jadi mioglobin itu ada globinnya. Globin itu kan di dalam darah ada tuh hemoglobin. Nah, ini menyebabkan daging menjadi berwarna merah. Jadi mana lebih berbahaya? Biasanya kan orang takut tuh. Sebenarnya hampir sama. Anjuran konsumsinya juga sekitar seperti itu. Kolesterol kalau tinggi tetapi tidak tinggi sekali, mungkin bisa dengan mengatur makan kolesterol akan tinggi beberapa waktu ya. Konsumsilah bahan makanan sumber protein atau lauk-laukan itu jangan banyak-banyak. Supaya tetap kenyang harus mengonsumsi sayur nih. Pertanyaannya adalah sayur apa? Sebenarnya sayur apa saja itu sangat baik konsumsinya. Yang penting konsumsinya berapa banyak. Sayur dikonsumsi sama banyaknya dengan nasi yang dikonsumsi. Jadi anjuran rata-rata sih sekitar 6 sendok makan nasi dan 6 sendok makan sayur. Buah setengahnya sayur saja ya, jangan banyak-banyak. Karena sayur dan buah itu menempati setengah piring. Nah, setengahnya lagi adalah nasi dan lauk. Jadi nasi dan lauk itu tidak perlu banyak-banyak, apalagi kalau aktivitas fisiknya itu tidak sangat banyak. Sehari-hari kerja di belakang meja, duduk, meeting gitu ya. Jadi sayuran harus dikonsumsi cukup banyak ya, kira-kira sepiring kecil. Terus buah setengah piring kecil. Nah, itu untuk setiap kali makan. Setiap kali makan tuh gimana sih? Untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Semoga sudah menjawab pertanyaannya ya untuk mulai dia. Kalau makannya banyak, iya bisa kolesterol tinggi. Tetapi kalau makannya secukupnya, sebenarnya kolesterol dalam tubuh kita akan di dalam
kadar normal saja. Berapa sih telur yang boleh dikonsumsi? Telur tuh boleh dikonsumsi misalnya setiap hari makan, boleh saja, karena setiap kali kita makan kan membutuhkan lauk untuk sebagai bahan makanan sumber protein. Jadi kalau makan sehari 3 kali nggak ada makanan yang lain, ya pilihannya adalah telur. Itu akan mendapatkan protein dan lemak serta kalori yang sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat sih. Kapan tinggi? Kalau makannya banyak sekali makan gitu. Meskipun tidak makan telur, tapi kalau makan sumber protein tetapi juga banyak, ya kolesterol akan tinggi. Jadi jangan terlalu khawatir, tetapi batasi sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan itu apa sih? Sebagai contoh ya, kalau tinggi badan 150, itu cukup makan lauknya itu telur 1 atau telur dan temennya 1 lagi. Itu paling banyak. Kalau tinggi badannya 170, kira-kira telur dan temennya atau 2 butir telur untuk sekali makan. Itu kira-kiranya ya. Dan supaya kenyang, konsumsi sayur dan buah. Selain kenyang juga mendapatkan kelengkapan zat gizi yang lain. Nah, kalau pertanyaannya, kalau telur bagus mana? Telur sama daging atau ikan atau ayam? Sebenarnya yang bagus adalah kalau makan kita bervariasi. Bervariasi itu nanti makan telur, makan ikan, makan unggas. Karena dengan bervariasi kita mendapatkan berbagai zat gizi, tidak itu saja gitu ya. Boleh mengonsumsi obat, boleh tunggu waktu dengan atur makan yang baik baru konsumsi obat. Jadi kalau belum mau konsumsi obat, dietnya harus sangat baik, terus cek lagi 1 bulan gitu ya, sekitar 1 bulan, karena kita akan pengen melihat hasilnya. Kalau dengan atur makan saja apakah sudah bisa bagus. Kalau sudah baik berarti makannya sudah sesuai dan sudah bagus gitu ya. Tapi kalau tetap tinggi atau lebih tinggi, mungkin makannya memang belum bagus dan mungkin tubuh tidak bisa mengelola makanan yang sudah dikonsumsi, jadi terpaksa harus dengan obat gitu. Tapi tetap saja kolesterol 235 meskipun sebenarnya tidak tinggi banget gitu ya, tinggi tapi tidak tinggi banget gitu. Tidak boleh lama-lama juga, karena kalau terlalu lama pasti akan mengganggu kesehatan gitu ya. Jadi catatan, dengan atau tanpa minum obat, makan harus diatur dengan baik. Itu tadi ya, saya udah ulang-ulang, makannya harus lengkap gizi. Lauk tidak boleh banyak-banyak. Jangan mengurangi nasi dan menambah lauk dengan harapannya sih sering macam-macam ya, supaya turun berat badannya, kurangi nasi nambah lauk, atau untuk menurunkan trigliserid, karena orang sering takut dengan takut makan nasi, takut trigliseridnya tinggi, padahal trigliserid adalah lemak. Dengan makan nasi yang cukup dan lemak yang sesuai ya harusnya tidak tinggi. Tapi kalau makan nasinya banyak sekali, makan lauknya juga banyak, ya pasti tinggi gitu ya. Yang dimaksudkan membatasi itu bagaimana? Membatasi sedikit sekali itu juga nggak sehat. Konsumsilah sesuai dengan kebutuhan. Jadi kolesterol normal tidak normal, kita harus makan itu harus sehat. Membatasi itu dalam artian sesuai dengan kebutuhan tadi ya, antara 1 potong sampai 3 potong yang kira-kira dalam jumlah 50 gram daging gitu ya, kalau kita makan daging. Jadi kalau ke restoran tuh boleh tuh ditanya dulu kalau pesan steak. Kalau restoran menyajikan 300 gram gitu ya, mungkin bisa makan berdua atau sharing gitu. Apalagi kalau satu porsinya 500 gram, waduh. Dan belum lagi sausnya kan sering dibuat dari minyak atau ya biasanya suka ditambah dengan telur. Nah itu kan juga udah kolesterol dan lemak lagi. Nah itu yang juga harus dihitung keseluruhan tuh. Apalagi kalau makan karbohidratnya itu adalah kentang goreng, berarti kentang dan minyak. Nah ini kan
konsumsi minyak dan kolesterol yang cukup banyak jadinya. Jadi konsumsilah jangan banyak-banyak. Balik lagi berapa banyak, yaitu tadi 50 gram sampai 150 gram tergantung tinggi badan, aktivitas fisik, dan kondisi tubuh yang lain gitu. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Sebenarnya secara langsung tidak ya. Kalau habis makan mengandung minyak, pusing, seharusnya sih enggak. Tapi mungkin ada hal-hal lain yang berpengaruh. Misalnya kalau habis makan, yang dikonsumsi makanan itu banyak, dan sebelumnya itu lapar banget. Nah, mungkin itu pusingnya karena semua cairan dan gula itu pergi ke perut atau ke lambung untuk ngolah makanan. Akhirnya di otak itu ketinggalan oksigen dan cairan, sehingga rasanya ngantuk, pusing, bisa juga seperti itu. Kalau kolesterol itu tidak langsung naik, kita makan langsung kolesterolnya naik, itu tidak segitu cepat, perlu beberapa jam tergantung yang dikonsumsi gitu ya. Tapi kalau makan suka pusing, mesti ditelaah lagi ya penyebabnya apa. Bisa kalau konsumsinya banyak dan ditemani dengan teman-teman yang banyak juga. Jadi kalau santan sebetulnya tidak mengandung kolesterol, tapi kalau konsumsinya banyak dan santannya itu kental, tentu saja jadi konsumsi minyaknya banyak, dan konsumsi minyak yang banyak itu akan masuk ke tubuh. Di tubuh nanti diolah oleh liver atau hati untuk diubah menjadi kolesterol. Nah, itulah jadi kolesterolnya bisa tinggi. Tetapi tentu saja teman-temannya santan itu apalagi. Kalau teman-temannya santan itu nasi secukupnya, terus sayur dan buah, mungkin bukan saat itu, tetapi beberapa hari yang sebelumnya juga mungkin konsumsi lemak dan kolesterolnya itu cukup banyak gitu ya. Jadi kita lihat lagi keseharian mengonsumsi makanannya. Tadi sudah dijawab ya. Boleh ya setiap hari makan telur, tapi tentu saja jumlahnya terbatas sesuai dengan kebutuhan. Sekali makan ya, kalau kita, jadi boleh tambahan mungkin ilmu kalau belum pernah dengar ya. Jadi kita ada dua penyebutan, yaitu protein sebagai zat gizi atau bahan makanan sumber protein. Kalau bahan makanan sumber protein itu tadi daging, ikan, itu bahan makanan sumber protein. Di dalam daging itu ada protein, ada lemak, ada zat gizi yang lain-lain. Nah, kalau anjuran daging 50 atau 100 gram itu sekali makan. Jadi satu hari kalau mau makan daging terus gitu ya, mungkin bisa sekitar 150 sampai 300 gram. Tapi kalau konsumsinya seperti itu sebenarnya akan lebih sehat, bukan tidak sehat ya. Kalau sehari saja sih sebetulnya tidak apa-apa, karena tubuh bisa melakukan toleransi. Jadi anjurannya adalah makanlah bervariasi supaya mendapat zat gizi dari berbagai jenis makanan. Jadi misalnya pagi makannya telur, siang daging, terus malamnya ayam gitu ya. Terus besok pagi, misalnya kalau pagi karena gampang telur, jadi telur, atau setiap pagi susu aja deh supaya gampang. Itu kan sama-sama bahan makanan sumber protein. Kemudian siang hari ikan, malamnya daging sapi lagi. Nah, itu adalah makanan yang bervariasi. Nah, seperti itu lebih sehat dibandingkan sehari itu makannya sama atau beberapa hari makannya sama terus gitu ya. Boleh saja, tetapi jangan banyak-banyak, dan kita juga harus memperhatikan makanan lain gitu ya. Kalau makan santannya banyak, terus kental, terus pagi makan dengan mentega yang dioles, terus nanti cemilannya gorengan, yaitu masalahnya bukan di santan, tetapi di santan dan teman-temannya. Nah, kalau yang punya riwayat kolesterol, apakah sudah bagus kolesterolnya? Kalau sudah bagus, bisa bagus karena obat atau karena makan yang baik. Seharusnya sih, meskipun dengan obat, makan juga harus baik supaya
tetap menjaga kesehatan. Karena kalau makannya bagus, mungkin obat dosisnya bisa dikurangi gitu ya. Nah, dan ini sebaiknya sih berkonsultasi dengan dokter yang merawat untuk mengurangi obat-obatan gitu ya. Gini, jadi kalau kita tahu takaran makan kita punya rencana makan yang baik atau meal plan yang baik, jadi kita tahu bahwa kita tuh makan yang sehatnya tuh seperti apa sih, makanan sesuai kebutuhan kita seperti apa sih. Buah tidak harus dimakan di awal, tapi bebas saja mau makan di awal, di tengah, atau di akhir. Karena kita tahu kita hanya mengkonsumsi buah di jumlah seperti ini, nasinya segini, lauknya segini, sayurnya segini. Tapi kalau meal plan atau rencana makan atau jumlah yang kita konsumsi itu pakai kira-kira, buah boleh dikonsumsi sebelum makan, buah dan sayur boleh dikonsumsi sebelumnya. Maksudnya supaya kenyang dulu gitu ya. Tapi juga makan buah tidak boleh sekaligus, tidak boleh banyak sekali, karena buah itu sumber gula juga. Gitu ya. Jadi buah boleh dikonsumsi sebelum, bareng makan, atau sesudah makan. Baik teman-teman, karena ternyata kita ngobrol sudah setengah jam ya. Jadi saya mau pamit dulu untuk beraktivitas yang lain. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik yang nanti saya akan beritahu topiknya apa. Baik teman-teman, terima kasih. Dan untuk yang merayakan Idul Adha, selamat Idul Adha dan tetap sehat. Sampai jumpa minggu depan.